Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk materi macam-macam klien dalam asuhan kebidanan. Kemarin sudah saya sampaikan macam-macam klien dalam asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan, ya, mulai dari bayi dan balita, remaja, calon orang tua, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, sektor KB, gangguan reproduksi, dan klimakterium dan menopause. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mulai dari calon orang tua, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Untuk yang pertama itu komunikasi pada calon ibu atau calon orang tua, ya. Nah, pada komunikasi terapeutik pada calon ibu perlu memperhatikan dan mempelajari kondisi psikologis wanita. Bidan harus melakukan komunikasi terapeutik pada calon ibu dengan menitik beratkan yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang fisiologis menstruasi. Ya, kenapa kok seorang perempuan bisa terjadi menstruasi? Ya, seperti saya jelaskan kemarin ya. Bagaimana terjadinya perubahan hormon ya sehingga terjadi proses menstruasi, ya bagaimana seorang perempuan yang sudah menstruasi apabila berhubungan bisa hamil, ya itu kita jelaskan seperti itu. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan tentang perawatan diri sehubungan dengan peristiwa menstruasi, bagaimana perawatan kebersihan atau hygiene dari genitalianya. Ya, berikutnya yaitu memberikan bimbingan pra-perkawinan. Ya, bagaimana persiapan secara fisik, secara psikologis menghadapi perkawinan, nanti setelah menikah akan hamil, akan punya anak. Nah, itu perlu kita sampaikan juga ya kepada calon ibu atau calon orang tua. Ya, secara fisik kita sampaikan ibu hamil yang sehat itu seperti apa, ya. Kesiapan mental menjadi ibu itu bagaimana, itu perlu disampaikan. Kemudian pendidikan kesehatan calon ibu, bagaimana kita sebagai calon ibu ya mempersiapkan diri kita supaya nanti hamilnya sehat. Ya, perlu pendidikan apa? Nutrisi, bahwa nutrisi itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap kesehatan nantinya ketika ibu hamil. Ya, perlu disiapkan bukan mendadak ketika hamil, tetapi jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, bahkan jauh-jauh tahun ya, ketika kita masih remaja itu sudah harus mengkonsumsi makanan-makanan bergizi ya, yang nantinya dapat mempengaruhi kesehatan ibu. Dengan ibunya yang sehat, akhirnya nanti akan mempengaruhi kesehatan pada bayinya. Kemudian selanjutnya memberikan pemahaman dan upaya menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan emosi serta peran yang terjadi ya. Perubahan-perubahan fisik nanti ketika hamil, ketika bersalin, ketika nifas, ketika ibu menyusui, itu harus kita sampaikan dulu kepada calon ibu ya. Jadi bukan hanya ketika pada saat nifasnya saja gitu ya, pada saat hamilnya saja tidak, tapi kita sudah sampaikan ketika belum menjadi seorang ibu ya. Jadi nanti klien kita tidak kaget dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi pada ibu hamil. Ya, perlu kita ketahui bersama, kehamilan memberikan perubahan baik secara fisiologis maupun secara psikologis bagi ibu hamil. Nah, perubahan-perubahan yang bersifat fisiologis, misalnya ibu merasa pusing, mual, ya tidak nafsu makan, berat badannya bertambah, dan sebagainya. Ya, kita juga sering menyebutnya itu ketidaknyamanan pada ibu hamil. Ya, sedangkan pada perubahan psikologis yang menyertai ibu hamil, diantaranya itu ibu jadi mudah tersinggung, ya, tapi juga kadang bisa bangga, bergairah, semangatnya lebih tinggi dari yang sebelum hamil gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sebagai bidan mempunyai peran bagaimana mengkomunikasikan perubahan-perubahan itu, gitu ya, sehingga ibunya menikmati kehamilannya, ya dapat menjalankan kehamilannya dengan sehat juga dengan senang hati.
ya. Jadi nanti ibu akan banyak bercerita mengenai keluhan-keluhan. Nah, kalian sebagai bidan harus tahu ya ketidaknyamanan apa yang terjadi pada ibu hamil dan bagaimana mengatasi ketidaknyamanan itu. Nah, itu kalian harus mempelajari ya. Nanti di mata kuliah kehamilan nanti kalian akan mendapatkannya. Sehingga nanti ibu hamil akan merasa nyaman dan senang menjalani kehamilannya. Adapun pelaksanaan komunikasi bagi ibu hamil, bidan diharapkan yang pertama mampu melaksanakan asuhan dan tindakan pemeriksaan, pendidikan kesehatan, dan segala bentuk pelayanan kebidanan ibu hamil. Ya, jadi nanti ketika kalian melakukan komunikasi, ya sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan dengan benar. Ya, kemudian kita menggali data subjektif ibu, ya, kemudian pemeriksaan data objektif. Nah, nanti ketika kita memberikan pendidikan kesehatan, dia menyesuaikan dengan masalah yang sedang dialami oleh ibunya. Jadi tidak kemana-mana ya. Dan dengan kita memberikan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan keluhan atau masalah ibu, ya nanti ibu akan mendapatkan terapi yang sesuai dengan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya komunikasi terapeutik, diharapkan dapat meredam permasalahan psikososial yang berdampak negatif bagi kehamilan. Ya, tadi kita di depan sudah menjelaskan bahwa ada perubahan psikologis pada ibu hamil. Nah, diharapkan kita dapat memberikan pendidikan kesehatan yang baik sesuai dengan masalah pada ibunya, ya, sehingga ibunya merasa nyaman dan tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak ada ketakutan-ketakutan ibu pada kehamilan yang sedang dialaminya. Misalnya, Bu, saya kok muntah-muntah terus, bagaimana? Bagaimana nanti anak saya mendapatkan gizi kalau saya muntah-muntah terus? Nah, bidan kan bisa memberikan pendidikan kesehatan mengenai nutrisi pada ibu dengan mual muntah, ya, bagaimana cara mengkonsumsi makanan pada ibu dengan mual muntah gitu ya, sehingga nantinya ya ibu merasa tidak khawatir dengan pertumbuhan janin yang dikandungnya. Nah, yang ketiga, bidan diharapkan membantu ibu sejak prakonsepsi untuk mengorganisasikan perasaannya, pikirannya untuk menerima dan memelihara kehamilannya. Ya, jadi kita sebagai bidan tuh harus bisa memberikan informasi semenjak sebelum hamil, ya, sehingga nanti ketika ibunya hamil, ibu tuh sudah bisa menerima kehamilannya dan akan memelihara kehamilannya nanti sampai melahirkan, bahkan nanti sampai anaknya besar ya. Komunikasi pada ibu bersalin. Proses persalinan merupakan hal yang fisiologis yang dialami oleh setiap wanita. Akan tetapi setiap individu berbeda-beda pada proses persalinannya. Nah, perubahan fisiologis pada ibu bersalin diantaranya terjadi kontraksi uterus, ya, otot-otot panggul, ya, perubahan pada otot-otot panggul, jalan lahir mengalami pemekaran atau pembukaan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu bersalin adalah rasa cemas pada kondisi bayi saat lahir, kesakitan saat kontraksi dan nyeri, ketakutan saat melihat darah, dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai bidan harus bisa melakukan komunikasi kepada ibu bersalin bagaimana supaya ibunya tuh merasa nyaman. Ya, ini sangat sulit sekali ketika kita mengalami komunikasi pada ibu bersalin karena ibu mengalami suatu kepanikan yang cukup tinggi ya. Dan biasanya ketika ibu mulai merasakan pembukaan yang semakin jam ya, semakin lama, semakin melebar, ibu akan mengalami sakit yang luar biasa. Nah, ini nanti kita sebagai bidan bagaimana bisa melakukan komunikasi, bisa memberikan asuhan kebidanan secara nyaman ya, sehingga ibunya mau terus melanjutkan proses persalinannya. Ya, karena biasanya kalau udah pembukaan 7, bukan 8, ibunya sangat sakit sekali ya, sehingga terkadang ibu ada yang merasa ingin menyerah, udahlah saya mau sesar saja ya, padahal sebenarnya bisa normal ya. Nah, ini perlu sekali kita melakukan komunikasi terapeutik kepada ibu ya, sehingga ibu dengan senang hati akan terus melanjutkan persalinannya secara
normal ya. Nah, karena memang rasa nyeri itu berbeda-beda ya tingkat penerimaannya. Ada yang baru sakit sedikit udah teriak-teriak kesakitan, sudah nggak tahan. Ada yang sangat sakit sekali tapi ibunya itu hanya diam ya, menikmati kontraksi uterus ya. Nah, apalagi ibu yang mungkin punya trauma di persalinan sebelumnya. Nah, ini juga kita harus memberikan pendampingan ya apabila ibunya mempunyai trauma pada persalinan sebelumnya, sehingga ibunya itu tidak merasa ketakutan ya. Karena misalnya traumanya itu cukup parah, nah pada persalinan ini juga akan mengalami ketakutan yang luar biasa ya. Jadi di sini penting sekali pendampingan seorang bidan ya dalam memberikan asuhan pada ibunya ya sehingga ibunya merasa nyaman dalam menjalankan persalinannya. Pelaksanaan komunikasi pada saat persalinan ini tidak hanya ditujukan kepada ibu yang akan melahirkan, tapi juga kepada pendamping si ibu ya. Dalam hal ini dapat suami ataupun keluarga lainnya ya. Mungkin ibu ingin ditemani oleh ibunya ya atau ingin ditemani oleh sahabatnya. Nah, di sini kita harus melakukan komunikasi pada pendamping ibu. Ya, komunikasi ini ditujukan untuk memberikan dukungan atau motivasi moral baik untuk ibu maupun keluarganya. Ya, komunikasi ibu bersalin difokuskan pada teknik saat bersalin dengan menerapkan asuhan sayang ibu. Penyampaian pesan diberikan harus secara jelas dan memberikan rasa nyaman. Ya, jadi bukan hanya ibunya saja yang kita lakukan komunikasi, tetapi juga keluarga yang mendampingi ibu. Misalnya Bapak nanti ibunya kalau sudah tidak mules dikasih minum ya Pak untuk tenaga gitu ya. Bapak nanti ibunya ditemenin ya kalau lagi ngeden, diberikan semangat ya. Atau mungkin justru suaminya yang panik ya, suaminya yang panik. Kita juga harus memberikan motivasi kepada suaminya, "Bapak tolong tenang, kami di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu ibunya." Ibunya ini prosesnya sudah normal ya, tetapi memang akan mengalami rasa sakit yang semakin sering karena semakin membuka serviknya ya, semakin membuka serviknya sehingga ibu mengalami sakit yang sangat nyeri ya, bukan nyeri maksudnya sangat mengalami mules yang sangat kuat ya sehingga ibu akan merasa seperti ini. Jadi Bapak ikut tenang ya, jangan ikut panik, nanti ibunya juga ikut panik. Nah itu ya. Selanjutnya itu komunikasi pada ibu nifas. Ibu setelah melahirkan akan mengalami fase ini, yaitu fase nifas ya. Ibu nifas juga mengalami perubahan-perubahan bersifat fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan juga komunikasi pada ibu nifas. Perubahan fisiologis pada ibu nifas meliputi proses pengembalian fungsi rahim, ya keluarnya lohea, mulai keluarnya ASI dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu komunikasikan kepada ibunya, ya. Ibu, ini rahim ibu mulai mengecil setelah lahirnya bayi. Nah, proses pengecilan rahim ini dibantu oleh adanya kontraksi. Nah, ibu nanti sering-sering mengecek kontraksi ya. Begini caranya. Nah, atau keluarganya juga Bapak, tolong nanti sering-sering dicek kontraksinya Ibu ya, begini caranya. Agar rahim kembali ke normal sebelum hamil ya, sehingga tetapi diperlukan bantuan kontraksi. Ya, jadi kalau tidak ada kontraksi, ibunya dikhawatirkan nanti akan mengalami perdarahan. Nah, ini perlu kita sampaikan ke ibu dan keluarganya ya. Kemudian keluarnya lohea. Lohea itu darah setelah melahirkan ya atau darah pada masa nifas. Nah, ini ada berbagai tahapan keluarnya darah pada masa nifas sampai dengan 40 hari. Nanti akan dijelaskan pada mata kuliah nifas ya. Perlu disampaikan ke ibunya perubahan-perubahan warnanya. Nah, kemudian mulai keluarnya ASI. Nah, ini tidak semua ibu yang begitu bayinya lahir ASInya langsung keluar ya. Biasanya ini akan menyebabkan kekhawatiran pada ibunya. Ini perlu dijelaskan ya kenapa belum keluar ya. Kemudian mungkin kita perlu melakukan perawatan payudara pada ibu nifas ya agar ASInya mulai keluar. Nah, sedangkan untuk perubahan psikologis meliputi perasaan bangga telah melewati proses persalinan.
ya bahagia, bayinya telah lahir sesuai dengan harapan, sehat ya. Nah, ini perasaan yang senang. Tetapi ada juga perasaan yang sedih pada ibu nifas ya, misalnya keadaan bayi tidak sesuai harapan atau mungkin akibat dari perceraian ya persalinannya, sehingga begitu lahir ibunya merasa sedih. Nah, ini membutuhkan pendampingan yang luar biasa dari bidan ya, sehingga ibunya tidak mengalami postpartum blues ya. Postpartum blues itu di mana ibunya mengalami stres yang berlebihan ya, sehingga apabila tidak didamping oleh bidan akan mengalami depresi. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan bidan pada ibu nifas harus memperhatikan kestabilan emosi ibu. Arah pembicaraan terfokus pada penerimaan kelahiran bayinya. Penyampaian informasi jelas dan mudah dimengerti oleh ibu dan keluarganya. Terakhir itu komunikasi pada ibu menyusui. Perubahan fisiologis yang dialami pada ibu menyusui diantaranya adalah pembesaran kelenjar susu oleh karena adanya hormon pengeluaran ASI. Ya, kemudian adanya perubahan psikologis ibu menyusui meliputi kecemasan ibu dalam ketidaksanggupan dalam perawatan bayi. Ibunya khawatir mungkin ASINya cukup atau tidak ya. Kemudian ketakutan dalam hal body image ya. Badan saya ini nanti bisa mengecil lagi atau tidak ya, atau mungkin habis melahir kok turunnya langsung drastis ya. Kemudian cemas akan kondisi bayinya ya. Nanti pada ibu menyusui itu biasanya ntar bayi waktunya nyusu kok dia nggak mau nyusu, nah itu khawatir ya. Kemudian kok ini BAB-nya cair, khawatir. Kok BAB-nya warna hitam, khawatir. Jadi pada ibu menyusui itu banyak kekhawatiran kepada bayinya. Nah, ini kita harus melakukan pendampingan dengan maksimal pada ibunya. Komunikasi bidan pada saat menyusui sangat diperlukan ibu untuk memberikan motivasi sebagai peran ibu dalam kesuksesan pemberian ASI dan perawatan bayinya. Ya, jadi sangat diperlukan ya agar ibunya berhasil melakukan ASI eksklusif. Ya, karena kalau ibunya putus asa sedikit, ya nanti bayinya ditambah susu formula atau mungkin terpengaruh sedikit oleh neneknya misalnya, kasihan cuman ASI nanti bayinya nggak kenyang terus kasih pisang. Nah, ini perlu sekali motivasi atau pendampingan dari bidan sehingga ibunya berhasil dalam memberikan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu tidak boleh diberikan apapun termasuk air putih tidak boleh ya. Kemudian bagaimana perawatan bayinya ya, tadi sudah saya jelaskan kekhawatiran ibu pada bayi itu sangat luar biasa ya, sehingga perlu sekali pendampingan pada ibu menyusui. Baik, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami semuanya ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.